Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat ini, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi, dan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh panca indera manusia. Telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dan ini kalimat rahasia seorang hamba diberikan dan ditambahkan nikmatnya. Maka sangat wajar kalau kita membaca Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW, juga karena Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Bahasan kita melanjutkan tentang sirah atau sejarah para sahabat Nabi, dan pada pagi ini kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majelis kita membahas Khalifah Rashidah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum membahas tentang beliau, ada beberapa hal yang saya ingin titik beratkan dulu. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, sejarah-sejarah tokoh Islam, terutama kalangan raja-raja, kalangan orang-orang saleh, banyak sekali. Tidak ada umat yang sekaya umat Islam dalam informasi seperti ini. Kita kalau ingin mencari raja-raja yang terkenal orang Islam, banyak. Ingin cari orang kaya umat Islam, banyak. Ingin mencari orang pintar orang Islam, banyak. Nggak ada batasnya. Dan subhanallah, tidak ada umat seperti umat Islam yang pada figur satu orang itu berkumpul padanya hampir semua kelebihan ini. Ada raja, orang beriman, kaya raya, fisiknya sempurna, berani, banyak keturunan, berkumpul semuanya. Ada raja-raja, raja saja, punya wilayah kekuasaan, tapi apakah dia pintar? Apakah dia mendalami agamanya? Raja manapun, kaisar manapun Nasrani, tidak pernah bertemu antara seorang kaisar itu dengan kelebihan dia patuh dengan agamanya, seorang alimnya. Selalu dipisahkan dalam agama mereka antara seorang pemimpin sama orang yang alim. Kalau kita berbeda, dalam Islam ini luar biasa. Kita malah tidak memilih seorang pemimpin kecuali memang ada padanya ilmu agama. Dan kalau dia sudah paham ilmu agama, dia tahu agama menyuruh dia menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, disuruh membantu orang-orang, dia akan ada pertanggungjawaban hari kiamat dari perbuatan-perbuatan dia. Baik dia akan dapat balasan surga, buruk dia akan dapat hukuman. Dan kisah-kisah orang-orang yang akan kita sampaikan, yang kita akan sampaikan ini adalah Ali radhiyallahu anhu, dan sebelumnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini orang-orang yang bersatu tadi semuanya. Udah pintar pendidikan agamanya, maksudnya pengetahuan agamanya sangat luas. Kemudian secara fisik mereka juga sempurna. Mereka secara iman tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa lagi dibahas karena luar biasanya keyakinannya kepada Allah. Dan mereka raja, gitu kan. Mereka mencapai tingkat yang sering dikejar oleh orang-orang tanpa mereka jadwalkan sebelumnya. Dan subhanallah, begitu menjadi raja karena mereka punya ilmu agama, maka tercapailah prestasi-prestasi yang luar biasa. Telah sampai kepada kita dan sudah saya sampaikan alhamdulillah tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana perannya, kiprahnya, bagaimana Umar, bagaimana Uthman, dan hari ini kita masuk ke Ali radhiyallahu anhu. Dan ini yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Memang disuruh kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Maka bagi yang mencari figur kekuasaan raja, dia akan temukan di sini. Yang mencari figur keimanan, kezuhudan, ilmu agama, dia akan temukan nanti di sini. Kalau dia mencari seseorang yang memiliki kekayaan tapi memang dihabiskan di jalan Allah, juga ada di sini. Apa saja, seorang ayah yang berhasil, seorang suami yang berhasil, ada semua pada diri mereka. Maka sangat salah kalau ada orang tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Teman-teman sekalian, kita adakan tablik akbar ini bukan seremoni, bukan meramaikan masjid,
Bukan hanya saling mengajak satu sama yang lain, tapi kita harus mengikhlaskan niat kita dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang ini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, betul mereka sahabat Nabi, tapi mereka manusia seperti kita. Mereka punya dua mata, mereka punya dua tangan, mereka punya dua kaki. Mereka juga punya waktu 24 jam sebagaimana kita 24 jam. Bukan berarti para sahabat punya waktu 28 jam, lebih 4 jam dari kita. Tidak, sama saja. Dan kisah-kisah mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan sampai kepada kita sekarang, itu untuk menjadi ibrah agar kita bisa menjadi seperti mereka. Ini hal mendasar yang saya ingin titik beratkan. Jadi kita di sini sedang mempelajari figur orang yang akan dijadikan sebagai suri tauladan. Di dalam Islam juga ada namanya nasab, jalur keturunan. Kita disuruh jaga jalur keturunan itu. Kata Nabi SAW, telusuri jalur keturunan kalian karena memudahkan kalian untuk silaturahim. Baik, ini perintah agama kita. Tapi ada satu poin ulama titik beratkan yang perlu difahamin. Ternyata ada yang lebih hebat daripada jalur nasab. Itu adalah jalur wahyu. Gitu kan? Jalur wahyu ini mengalahkan nasab. Mengalahkan nasab. Jadi Nabi Muhammad SAW harus didahulukan dari semua yang kita cintai. Diri kita, orang tua kita, anak-anak, harta, semua harus dikalahkan. Jadi semua muslim, mau dia suku apa, mau bahasanya apa, mau fisiknya seperti apa, tetap sama, jalur wahyu nomor satu dalam hidupnya. Sehingga dia hidup dimanapun, wahyu jadi panduannya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Bahkan agama Samawiyah profetis saja yang dulu, Yahudi dan Nasrani tidak memiliki ini, konsep ini. Mereka tidak punya konsep ini. Orang-orang yang dianggap belajar agama, ya sudah agama. Gak ada hubungannya antara agama dengan politik, gak ada hubungannya antara agama dengan ekonomi dan seterusnya. Makanya orang-orang barat sekarang bingung melihat umat Islam. Ini agama apa Islam ini? Semuanya dihubungkan dengan agama. Bangun tidur dihubungkan dengan agama, mau makan hubungkan dengan agama, pakai baju hubungkan dengan agama, mau menikah hubungkan dengan agama, ekonomi, politik, semua dengan agama. Sementara mereka tahunya tidak bisa agama dicampur baurkan dengan pemerintahan. Makanya mustahil bagi mereka seorang pendeta pastor jadi presiden, mustahil itu. Kalau kita terbalik, kita malah titik beratkan seorang alim yang kita sodorkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan sampai sekarang para dai-dai kita sepakat, selama bukan orang alim yang kita pilih sebagai pemimpin, maka akan terjadi seperti sekarang. Jangan heran kalau tempat zina masih terbuka, khamr masih dibolehkan, media masih bebas. Ya pemimpinnya memang orang awam, wajar saja itu. Dan kalau bukan seorang alim ulama yang memimpin kita, kira-kira siapa yang akan memimpin? Tentu orang awam yang datang, gitu kan? Saya sudah jelaskan waktu itu dari sisi Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sekarang Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada subhanallah di antara mereka yang mahir sebelum dikenal Islam ilmu ekonomi. Gak ada waktu itu teknologi canggih. Tapi kiprah mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berekonomi, berpolitik luar biasa hanya karena landasannya wahyu. Makanya jalur wahyu ini mengalahkan jalur semua, termasuk jalur nasab nih. Yang kita tahu tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Dalam Islam kita ditekankan untuk menjaga jalur tersebut, gitu kan? Gak boleh durhaka dengan orang tua, gak boleh orang tua bengkalikan kewajiban anaknya. Tapi itu pun dikalahkan dengan jalur wahyu. Dan ini hal mendasar yang sangat luar biasa, gitu. Yang sangat luar biasa. Baik, sebelum juga masuk ke Ali radhiyallahu anhu, saya ingin titik beratkan. Ada hal setelah saya review membaca tentang beliau. Dan ini saya gabungkan antara apa yang saya pernah belajar di Madinah dulu, apa juga yang saya dapatkan informasi dengan buku yang sedang kita bedah tentunya. Dan saya sengaja memilih buku ini agar kita punya referensi. Kalau saya datang dengan tulisan tangan saya, nanti akhirnya akan ada lagi berita, Ustaz Khalid sebarin berita sembarangan. Kemarin ada sampaikan kepada saya, Ustaz ada katanya berita tentang Umar, masalah ini yang pernah antum sampaikan di Blok M kayaknya berbeda informasinya. Saya tanya, mana rujukannya akhi? Ada rujukan nggak? Selama ini kita pakai buku ini, saya sampaikan, ini lihat riwayatnya di footnote ada, riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab itu. Ada rujukan, bukan dari saya menukil. Tetapi karena ini memang sudah diusahakan oleh penulis, saya melihat ya ijtihad beliau berusaha untuk bisa merangkum riwayat-riwayat yang dianggap sahih dan beliau keluarkan riwayat yang dianggap lemah, maka kita berani untuk menyampaikannya, gitu kan? Seperti itu gambarannya.
Hal mendasar yang saya lihat dari pribadi Ali radhiyallahu anhu yang kita harus ambil pelajaran sebelum saya baca riwayat beliau adalah bagaimana setiap orang tua. Ini laki-laki yang hadir di sini, ikhwah. Kalau Allah mudahkan antum memiliki anak, maka usahakan mengkader dia menjadi calon pemimpin umat. Dalam arti kata begini, ada beberapa anasir, poin-poin untuk mencetak kader umat. Yang pertama sekali, jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Ini poin penting. Misal, antum bisa baca Quran nanti umur 20 tahun misalnya. Atau menghafal Al-Quran sampai sekarang baru setengah juz. Lalu kemudian anak antum yang SD kelas 5 baru dilihat kurikulumnya ternyata 1 tahun harus hafal 2 juz. Kita tarik pemahaman 2 juz itu ke diri kita. Bisa nggak ya anak saya? Kayaknya terlalu besar 2 juz. Karena tolok ukurnya dirinya dia. Ini satu hal yang harus ditepis, dibuang jauh-jauh. Jangan pernah ada gap atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita. Ini yang saya lihat hal mendasar yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka. Makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Mungkin orang tuanya dulu pemabuk, tapi anaknya hafal Quran. Karena mereka coba keluar dari sebuah batas yang atau sebuah tembok yang dia buat sendiri dan syaitan dukung itu supaya mengukur kemampuan anaknya dengan kemampuan dia. Biarin, bebasin mereka dari sisi agama. Hafalannya luaskan, dukung terus. Ayah saya sudah hafal surah jin, alhamdulillah nak, tambah lagi, surah apa lagi, walaupun kita belum hafal, nggak apa-apa. Gitu kan? Jangan seperti banyak terjadi teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah. Mereka malah berpikir mewariskan keburukan kepada anak-anak. Dia dulu pernah berzina sebelum nikah, atau ikhwah akhwat kita hamil di luar nikah, wa na'udzubillah, dia ingin anaknya juga begitu. Itu yang diwariskan. Dia pakai jilbab nanti umur 30 tahun, dia mau juga anaknya seperti itu. Sekarang belum saatnya kalau masih SD, belum saatnya pakai jilbab. Ibu kan juga dulu nak, nggak apa-apa pakai jilbabnya setelah menikah, setelah punya anak 2. Ya kalau anak kita sempat nikah, kalau meninggal sebelum itu. Jadi ini poin penting dalam mencetak kader umat. Jangan pernah ukur tolok ukurnya kemampuan anak kita, calon generasi ke depan dengan kita sendiri. Yang kedua, selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Antum tidak ngerti komputer, sekarang banyak tempat-tempat keterampilan, tinggal kursus, bisa. Saya bahkan kemarin sempat ke percetakan, saya ketemu sama satu orang, luar biasa dia mahirnya dalam mengatur desain warnanya, mengatur ukurannya, mengatur segalanya apa yang saya butuhkan. Terus saya tanya, Mas, memang jurusannya komputer? Enggak Pak. Loh kok bisa mahir seperti ini sampai dia jadi tenaga ahli di percetakan yang besar itu? Dia bilang ini otodidak, saya cuma duduk, kurang lebih kalau nggak salah dia bilang setahun. Saya mulai masuk sini tidak ngerti apa-apa, kemudian saya pegang komputer, akhirnya saya belajar sendiri jadi bisa seperti sekarang. Artinya mudah gitu kan? Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim. Kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak, dengan kalau ada seorang ustadz atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan, ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu jauh bedanya dengan otodidak, jauh sekali, gitu kan? Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW, para tabiin bertalaki dengan ya, para sahabat, gitu kan? Dan dalam poin ini mendahulukan ilmu agama, ya, ajak mereka dari kecil. Ini ikhwah, jazakumullah khair yang bawa anak-anaknya kecil di sini, saya sangat dukung. Ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke majelis ilmu. Hiburan mereka bukan mall. Mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu. Hiburan mereka buat mereka cinta dengan majelis ilmu. Nanti kalau liburan kemana ayah? Ke majelis ilmu ini, ke taklim yang ini, ke tablik akbar yang itu, buat mereka suka itu.
Bukan buat mereka suka, nanti nak kalau liburan ke puncak ya, nanti kalau liburan ke sini ya. Bukan tidak boleh ya, boleh saja, sesekali. Tapi bukan target. Targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang, antum rasakan manfaatnya. Buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Ini pelajaran, saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lihat, Ali radhiyallahu anhu ternyata memang adalah kader Nabi SAW. Bukan main-main. Anak ini dari kecil, dari umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW, lalu dibina di rumah kenabian. Dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa, luar biasa. Saya kalau baca riwayat beliau, sampai sempat mau netesin air mata bagaimana luar biasanya beliau. Kepribadian yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dan tidak kalah dengan 3 temannya sebelumnya. Semua punya kelebihan yang luar biasa. Utsman, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa figur-figur ini tercetak, terorbit betul-betul. Dan saya lihat poin ini yang difokuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi Ali karena umur 6 tahun kemudian tidak disampaikan wahyu. Apa saja agama disampaikan. Apa saja. Saya kagum dengan seorang ikhwah pernah datang ke saya di Kalibata. Saya pas selesai taklim, dia bilang, "Ustaz, alhamdulillah saya bisa ikut pengajian Ustaz." "Kenapa, akhi?" "Sudah lama saya lihat di YouTube. Dan ini Ustaz, anak saya, ada anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD." "Kenapa anaknya, Pak?" Dia bilang, "Ini anak saya, setiap malam kalau mau tidur saya dengarkan ceramah Ustaz. Awalnya. Sekarang Ustaz ketagihan, setiap mau tidur harus dengar ceramahnya Ustaz Khalid. Dan hampir semua ceramah sudah didengar sama dia dari YouTube." Gitu kan? Sekarang setiap malam dia ketagihan dengar ceramah. Itu kalau ayahnya mati, saya jamin sudah jadi amal jariah itu. Jadi yang diidolakan seorang alim, seorang dai, sekali lagi saya bukan katakan diri saya, siapapun ustadz ya, siapapun yang memang kebetulan ada, kita punya peluang, alhamdulillah. Cuma saya bahasakan diri saya di sini karena memang teman-teman di sini, alhamdulillah tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload, gitu kan. Kalau ada ustadz yang lain silakan, siapa saja yang bisa berikan manfaat. Tapi memang harus ilmu agama di sini. Fokusnya adalah masalah ilmu agama. Itu kewajiban. Sementara ilmu lain itu umum. Ilmu lain umum. Yang ketiga, hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi. Dengan prestasi. Kalau kamu hafal 5 juzna, ayah berikan sepeda. Emang begitu? Apa yang dia minta? Ayah minta ini. Baik, syaratnya ya 2 juz Quran. Nih surah ini nak hafalnya. Selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran, sekian 10 hadis. Setiap bulan 10 hadis kasih duit, nggak apa-apa. Oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit. Kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan, maka tidak perlu ada yang berinfak. Sekarang kalau misalnya satu orang berinfak di jihad di jalan Allah nih, dia keluarin duitnya, dia berikan kuda, unta semua. Terus orang yang terima, gimana orang yang terima itu? Berarti dia tidak ikhlas karena dia terima dari orang lain. Enggak ada hubungannya. Ikhlas itu bicara masalah hati. Kalau begitu semua dosen nggak boleh terima gaji dong. Nggak ada hubungannya itu. Jadi hubungkan prestasi dia dengan sesuatu, gitu kan? Maksudnya hubungkan fasilitas itu dengan prestasi, ini penting, gitu kan? Jadi berikan support, maka ini penting sekali. Hubungkan dan selalu prestasinya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Ya, ikut di majelis ilmu. Kalau ada sesuatu yang positif terus, ada pertanyaan masalah agama terus didukung, seperti itu. Saya melihat di sini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu terbentuk, ya, memang sejak dini, karena umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW melihat Abu Talib, pamannya, memiliki anak yang cukup banyak, dan Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah dan punya kemampuan. Dan waktu sebelumnya Nabi SAW pernah hidup di rumah Abu Talib, numpang. Maka beliau balas jasa, beliau mengambil Ali, dan mulai semenjak itu Ali dianggap seperti anaknya sendiri, karena ini sepupunya. Kemudian Nabi SAW didik betul-betul menjadi kader yang luar biasa, dan kita bisa lihat hasil pendidikan itu dari apa yang kita pelajari nantinya. Saya bilang di sini, mendidik anak sejak dini di atas ilmu dan iman akan melahirkan ulama yang kokoh dan kekar nantinya. Juga pengalaman ilmu yang benar hanya akan melahirkan kebaikan.
Kalau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan ilmu, nanti dia akan terbentuk dengan ilmu itu. Gitu. Nanti kalau terbentuk ilmu itu akan membentuk juga pribadi dia yang sangat kuat serta menjaga atau menjadi tauladan di masyarakat. Ada poin penting lain lagi. Masalah berhubungan mengkader umat ini, kita juga harus tahu ya, kita ini umat terpilih, ikhwah akhwat sekalian. Umat terpilih. Wallahi ikhwah sekalian, agama yang kita anut ini agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Enggak ada yang lain. Agama yang antum anut ini, yang antum sekarang sedang pelajari halal haramnya, yang antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari, antum hati-hati dari pelanggarannya dan antum kerjakan yang diperintahkan adalah agama yang paling benar. Allah mengatakan agama di sisi Allah hanya Islam. Dalam ayat lain, a'udzu minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya. Jadi tidak perlu cari ajaran lain. Tidak perlu sibukkan dengan yang lain dan bangga dengan agama ini. Serta orang Islam, umat Islam ini telah jelas dalam wahyu dijanjikan kemenangan dan akan memimpin dunia. Kita ini pemimpin dunia, cuma sekarang lagi dinina-bobokkan saja. Harus bangun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini Al-Qur'an. Allah tidak akan mengubah satu umat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini mengandung dua makna. Jangan difahami satu makna saja. Selama ini banyak ikhwah, bahkan saya temukan dai-dai yang memahami ayat ini maksudnya adalah kaum yang rusak, mereka tidak akan bisa menjadi baik kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri jadi baik. Satu sisi yang lain mereka tidak bahas. Sisi yang lain kalau kita kembali kepada induk-induk buku tafsir, ulama-ulama kita sebutkan, ini juga terjadi kalau ada orang baik, kemudian dia ubah dirinya menjadi buruk. Ini terjadi dari dua sisi. Gitu kan? Makanya poinnya adalah orang-orang yang berbuat baik pun masih terbuka pintu untuk menjadi buruk. Dan tidak akan pernah bisa berubah nanti kembali lagi menjadi baik kecuali dia bergerak. Dalam agama kita ini adalah agama yang bergerak, agama yang harus ada upaya. Saya kasih contoh. Apa hubungannya ikhwah akhwat sekalian antara tongkatnya Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Kira-kira pertanyaannya, apakah tongkat yang bisa menaikkan air? Nabi Musa kayak menaikkan air? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain lagi, apakah tanpa mencambukkan tongkat di Laut Merah Allah nggak bisa buat air berdiri? Bisa, gitu kan? Tapi kenapa ada proses menghantam tongkat ke pinggir laut? Karena Allah mau kita bekerja, kita berusaha. Usahanya itu tidak ketemu, tidak berimbang dengan hasilnya. Tongkat dihantam ke laut, tidak ada hubungannya tongkat itu. Tapi hasilnya air naik, selamat mereka. Artinya bahwa wahai umat Islam, jangan tidur terus, bergerak. Banyak kita menghayal, nanti akhir zaman kita memimpin. Akhir zaman kapan? Antum sudah akhir zaman sekarang. Mau tunggu kapan akhir zaman itu? Apakah kita memberikan kesempatan nanti orang-orang yang setelah kita untuk membangun generasi umat ini dan peradabannya kembali, atau kita yang harus membangun sekarang? Dari sekarang, supaya kita punya andil, gitu kan? Supaya kita punya andil, jangan tidur terus gitu. Umat Islam ini umat yang sudah dijanjikan kemenangan, dijanjikan memimpin dunia dan wahyu ini, bukan main-main ini. Ini bukan janji dari seorang dokter, seorang tulisan saja biasa, enggak, gitu kan? Kita harus yakin dengan masalah itu. Berarti umat ini umat yang mau'ud, yang sudah dapat janji yang luar biasa atas kemenangan. Maka kita nunggangin itu. Kita tunggangin, maka kita harus mulai sekarang membangun itu. Peradaban Islam mulai dihidupkan kembali, gitu kan? Kembali, dan kita lihat subhanallah, masa-masa turutnya Islam itu pada saat mereka sudah mulai meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Selama mereka masih mempertahankan hukum Allah, Allah berfirman, ya, la aglibanna ana wa rusuli, dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir ayat, la aglibanna ana wa rusuli, kata Allah SWT, saya pasti akan memberikan kemenangan dan pertolongan seluruh rasulku. Maksudnya apa? Allah akan tolong agamanya. Siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan hukum Allah, Allah akan tolong dia.
Kapan kata ulama keluar dari kriteria ini, walaupun dia pemimpin muslim, walaupun prajuritnya banyak, tapi kalau negaranya sudah mulai keluar dari hukum Islam, maka Allah akan hancurkan. Masa kejayaan Islam, Khulafaur Rasyidin, kokoh mereka. Di Madinah, kota kecil bisa runtuhkan Darul Bayda di Persia. Ibu kotanya Persia. Pasukan Islam yang dikirim oleh Umar bin Khattab 12.000 orang melawan 250.000 orang Persia. Persia membangun kejayaan mereka setelah 2000 tahun memimpin, runtuh dalam waktu 2 bulan. Runtuh dalam waktu 2 bulan, gitu kan? Bagaimana Allah SWT berikan gambaran kepada kejayaan umat ini sebenarnya ada. Selama mereka berpegang, ya kan? Saudi sekarang, kalau mereka terus mempertahankan hukum Islam, hukum Allah, Allah akan terus berikan kejayaan. Kapan ada pelanggaran, hancur lagi. Dan subhanallah kita tidak pernah melihat tuh pelajaran-pelajaran. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba kalian sebar di muka bumi, lihat tuh umat-umat sebelum kalian yang pernah berdosa, melanggar hukumnya Allah, bagaimana hasilnya mereka, supaya kita jadi ambil pelajaran dari situ. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau. Dan Abi Thalib adalah paman Nabi SAW, karena Nabi SAW memiliki 14 orang, jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi. Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam, itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam. Itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Thalib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Thalib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Thalib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu, gitu kan? Jelas sekali waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Thalib. Karena Nabi SAW sedih, pamannya yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tidak mau ucapin syahadat. Nah, sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal, dan ini bukan aib ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu kan? Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabuwah ba'di." Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa? Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku. Artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan dan disepakati, ulama-ulama sirah maksudnya, menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam,
ya, disuruh sholat malam. Waktu turun dua surah Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Maka Nabi SAW sering kali bangun sholat malam dan sering kali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah. Dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Talib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Talib bertanya setelah itu, wahai ponakanku, bertanya kepada Nabi SAW, agama apa yang sedang kamu anut ini? Kata Nabi SAW, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku. Maka Abu Talib berkata, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan atau Abu Talib menghadap ke putranya sambil berkata, anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, anakku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad, aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan, maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi SAW. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung maksudnya, Gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang. Tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka, besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah, ya, karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar gitu kan. Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Ya, Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya. Gelar kealiman, dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, karena ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian untuk menjadi dai. Lalu Ali berkata,
Ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan meneguhkan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW. Dia akan menjadi seorang alim. Dia akan menjadi seorang alimnya ulama, alimnya sahabat. Yang ketiga, dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah hadis sahih atau sahihul jami' nomor 50. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatun fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaid ibn Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair dijamin masuk surga, Abdurrahman ibn Auf dijamin masuk surga, Sa'ad ibn Abi Waqqas dijamin masuk surga, Sa'id ibn Zaid dijamin masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini Ali, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang keempat, Nabi SAW memberikan julukan kepada Ali pelaksana amanah beliau. Pelaksana amanah beliau. Jadi Nabi SAW kalau ingin sesuatu apapun selalu Ali yang didahulukan. Selalu Ali yang didahulukan. Artinya Ali didahulukan sini untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kalau Imam Ahmad di jilid 4 nomor hadisnya 165, kemudian Imam Tirmidzi di nomor hadis 3719, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4091, di mana Nabi SAW mengatakan, Aliyun minni wa ana min Ali wa la yuaddi anni illa ana au Ali. Ali adalah bagian dariku, artinya dia adalah orang yang selalu aku tugaskan, dan aku bagian juga dari Ali. Makanya kalau aku tidak ada, Ali bisa mengambil keputusan itu. Tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali. Artinya Ali selalu didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apapun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan ini. Selanjutnya adalah ada sedikit juga berhubungan dengan masalah kepercayaan Nabi SAW, atau tadi doa Nabi SAW agar dia menjadi alim. Ada riwayat ditambahkan di sini, pada saat Abu Talib meninggal dunia, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Ya'la dalam musnadnya, serta Al-Adawi mengatakan hasan hadis ini atau riwayat ini. Waktu Abu Talib meninggal, maka Ali pun menghadap kepada Nabi SAW lalu berkata, pamanmu yang sepuh sudah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, kuburkanlah dia, kemudian jangan melakukan apapun sampai engkau datang kepadaku. Kuburkan saja selesai, jangan mengucapkan apapun, datang kepadaku. Ali berkata, maka aku pun menguburkan dan aku datangi Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mandilah dan jangan engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku setelah mandi. Maka Ali berkata, lalu aku pun mandi, kemudian aku datang kepadanya. Lalu Ali berkata, lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang menggembirakanku, melebihi kegembiraanku mendapatkan unta-unta merah atau unta-unta hitam. Yang dimaksud dari riwayat sini adalah, dikatakan dalam riwayat ini, perawi berkata, setelah itu jika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah maka dia selalu mandi sesudahnya. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih, dikatakan dianjurkan dan disunnahkan kalau seseorang memandikan jenazah dia mandi juga. Dia mandi setelah memandikan jenazah. Allahu a'lam hikmahnya apa, tapi begitu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan perilaku ini karena Nabi SAW yang menyuruh dia mandi setelah memandikan jenazah ayahnya. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah ada doa Nabi SAW untuk Ali di sini, dan tidak disebutkan lafaz-lafaznya seperti apa, tapi penulis-menulisnya atau menukir riwayat ini. Kemudian kelebihan Ali radhiyallahu anhu, fadailnya masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau mau lebih tepat kita ganti istilah gelar tadi dengan fadilahnya, gitu kan? Manaqib, ya, kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Tadi saya sudah sebutkan ada poin pertama tentang dapatnya gelar syahid.
Kemudian yang kedua menjadi alim dengan doa Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga jaminan surga baginya. Yang keempat kepercayaan Nabi SAW dalam menjalankan semua amanah. Yang kelima doa Nabi SAW kepadanya pada saat dia sudah menguburkan ayahnya Abu Talib. Dan doa ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah doa agar Ali bisa menjadi pemimpin suatu waktu. Dan itu berhasil dan terjadi. Yang keenam, mencintai Ali radhiyallahu anhu dimasukkan oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Dari Dzir rahimahullah seorang tabi'in berkata, ini dulu tangan kanannya Ali. Ali berkata radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dinukil riwayat Imam Muslim nomor 78 dan Tirmidzi 3736. Ali pernah khutbah di atas mimbar, kemudian dia mengeluarkan dari sabuk pedangnya sebuah kulit unta yang di dalamnya ada kulit yang terdiri dari tulisan dan gigi-gigi unta. Allahu alam maksudnya apa, tapi yang jelas mungkin zaman dulu orang begitu ya. Kemungkinan gigi unta itu dulu dipakai untuk menulis, selain bulu hewan, bulu burung gitu kan, yang dipakai nulis tinta, biasanya juga gigi hewan itu ditelupkan di tinta kemudian dipakai nulis. Makanya biasanya zaman dulu, kalau kita sekarang kertas sama pulpen, zaman dulu itu kulit binatang dengan tintanya pulpennya itu adalah bulu burung atau gigi-gigi unta ini. Lalu Ali berkata, "Walladzi falakal habbata wa bara'an nasama wa innahu la ahdun nabiyyul ummiyul sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menghidupkan manusia, ini adalah pesan Nabi SAW kepadaku, tidak mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak membenciku kecuali orang munafik. Ada orang bilang, baik kalau begitu orang-orang Syiah juga mencintai Ali. Bahkan mungkin dari bahasa mereka, kesannya mereka mencintai Ali melebihi ahli sunnah. Kalau saya pribadi mengatakan tidak benar. Ahli sunnah mencintai Ali radhiyallahu anhu jauh daripada orang Syiah. Karena memang dasarnya pendirian agama Syiah oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi ini, memang tujuannya bukan untuk mencintai Ali, hanya untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya ada nanti kasus Karbala, terbunuhnya Husain, di mana ahli sunnah mengatakan Husain radhiyallahu anhu mati syahid dan yang membunuhnya zalim. Termasuk ada seorang yang bernama Ubaidillah, waktu itu adalah gubernur yang ada di Irak, di wilayah Kufah, yang dia dulu termasuk dalam kelompok Syiatu Ali, yang diberikan julukan Syiatu Ali, gitu kan? Artinya pendukungnya Ali, yang aslinya diambil istilah Syiah di situ. Dialah yang mengeluarkan keputusan agar Husain ditawan, dan akhirnya karena Husain tidak mau ditawan, maka mereka paksa untuk membunuhnya. Kalau betul-betul orang Syiah mencintai Ali radhiyallahu anhu, maka pasti mereka akan memposisikan Ali sebagaimana Nabi SAW memposisikannya. Ini enggak. Kalau antum belum tahu ya, ini pengakuan sebagian orang Syiah. Mereka tahu, dan ini dalam buku-buku mereka ada, buku-buku induknya ada. Mereka menganggap guntur itu adalah suara Ari yang sedang mengamuk. Halilintar, petir itu cambukannya Ali. Dan beragam macam hal. Ini bukan mencintai namanya, mengarang-ngarang sebuah cerita yang tidak ada, gitu kan? Tidak ada. Dengarkan nanti bagaimana cara ahli sunnah mencintai Ali. Seperti yang kita lakukan ini. Menukil apa yang benar tentang beliau, lalu dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu cinta yang sebenarnya. Bukan mengarang-arang sesuatu yang tidak benar. Kan gitu. Kalau seseorang mencintai orang lain, maka tentu kalau benar, dia benarkan. Kalau salah, dia ingatkan. Kan gitu. Itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang berteman sama antum, kemudian semuanya dianggap benar perilaku kita walaupun salah, itu tidak cinta namanya, bohong itu. Nggak benar itu. Kita lihat misalnya orang-orang Syiah yang mengatakan atau mengagungkan Husain radhiyallahu anhu, yang kita anggap memang syahid, membunuhnya adalah zalim. Tapi kalau kita tidak berani mencap orang itu kafir, gitu kan? Karena memang mencap orang kafir itu ada hukum sendiri. Mereka tidak mengagungkan Ali lebih daripada Husain, Husain lebih daripada Ali.
Kalau mereka memang mencintai Nabi SAW, yang mengatakan yang mencintai Ali adalah bagian daripada iman Nabi SAW, artinya Nabi harus lebih dicintai. Posisinya sekarang tidak seperti itu. Bahkan lahir di kelompok Syiah namanya Syiah Gulat. Cirinya kalau mereka mau salam, mereka tepuk paha mereka sambil mengatakan Khanal Amin, Khanal Amin, telah berkhianat Jibril. Mestinya wahyu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad SAW. Ini ngawur ini. Ini sudah di mana pemahamannya gitu? Jauh sekali. Nah, saya ingin titik beratkan di sini, bagaimana ahli sunnah mencintai Ali yang sebenarnya. Kita lihat sekarang poin demi poin, kita akan jelaskan bagaimana ahli sunnah menukil dengan fair, dengan apa adanya riwayat kebaikan-kebaikan Ali radhiyallahu anhu, dan kita selalu bertaraddi mengatakan radhiyallahu anhu dan juga kepada seluruh sahabat tidak terkecuali, dan kita mengambil hal-hal yang sangat positif dari mereka untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Nabi SAW ini juga masuk dalam kelebihan yang ketujuh ya. Tadi mencintai Ali itu adalah bagian daripada iman. Kelebihan yang ketujuh ditungkil oleh penulis di sini adalah bagaimana Nabi SAW mendidik Ali secara langsung, dan ini sering kali terjadi hampir di setiap lini kehidupan Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat tidak seperti ini. Sahabat kadang-kadang momen-momen tertentu. Karena Ali tinggal di rumah Nabi SAW sebelum menikah, dan setelah menikah pun menikahnya dengan Fatimah, anak Nabi SAW, maka otomatis interaksinya akan sering. Dinukil oleh penulis riwayat Bukhari nomor 3705 dan Imam Muslim 2727 dan Imam Ahmad di nomor 136. Pernah Fatimah datang kepada Nabi SAW pada saat ada beberapa budak harta rampasan perang, lalu berkata, ya Rasulullah, lihatlah tanganku sampai sakit seperti ini, kemudian karena aku mencuci pakaian Ali dan Hasan Husain serta mengurus rumah, Ali pun sibuk punya kegiatan-kegiatan, bolehkah anda menghadiahkan kepada saya satu orang budak saja yang membantu saya di rumah? Nabi SAW waktu itu mendiamkan, dan Aisyah pun dan Fatimah pun pulang ke rumahnya. Kata Ali, pada saat kami akan tidur berbaring dia dengan Fatimah, tiba-tiba Nabi SAW mengetuk pintu rumah kami, kemudian duduk di antara kami, duduk di antara Ali dengan Fatimah, dan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki beliau karena waktu itu musim dingin dan malam hari Nabi SAW datang. Kemudian berkata ya, pada saat itu, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'ahuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbihani thalathan wa thalathin wa tahmadani thalathan wa thalathin fa huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kalian berdua minta pembantu tadi, ada yang lebih baik daripada pembantu. Nabi SAW didik mereka secara langsung, gitu kan? Jika kalian berdua hendak tidur, maka bertasbihlah, bacalah ya, Allahu Akbar sebanyak 34 kali, bertakbirlah 34 kali, kemudian bertasbihlah Subhanallah 33 kali, kemudian bertahmidlah Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu. Kata ulama hadis di sini ada banyak hal yang diambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memang menyampaikan wahyu ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang mestinya seorang Muslim pada saat mau tidur baca zikir tadi, dan pada saat capek bekerja juga dia hibur dirinya dengan membaca Allah Akbar 34 kali, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan yang paling pertama disampaikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kemudian juga yang lain adalah bagaimana Nabi SAW peduli dalam pendidikan anaknya, anak mantunya, sampai didatangin sendiri, gitu kan, didatangin sendiri. Dan ini penulis buku mengkhususkan mengatakan sebenarnya ini didikan Nabi SAW termasuk kepada Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang ke-8 adalah gelar Nabi SAW kepadanya dengan Abu Turab. Abu Turab, ya, Turab ini sebenarnya tanah ya. Ini dinukir riwayatnya oleh Imam Bukhari nomor 3703. Dari Ibnu Abi Hazm bahwa seorang laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata, ini adalah fulan, gubernur Madinah maksudnya.
Dia berdoa untuk Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Sahal berkata, dia berkata apa? Dia menjawab, orang itu, Abu Turab. Maksudnya ada satu khatib naik di atas mimbar lalu berkata, semoga Allah meridhahi Abu Turab, menyebutkan dengan istilah begitu. Maka Sahal tertawa. Sahal ini seorang sahabat ya. Dia berkata kepada orang yang bawa berita itu, nama itu dari Nabi SAW. Dia tidak mempunyai sebuah panggilan yang paling dia sukai, si Ali, melainkan panggilan tersebut. Lalu diceritakanlah sebabnya. Satu hari pernah terjadi masalah antara Fatimah dengan Ali. Rumah tangga, ada cekcok. Kemudian Ali ini punya ciri khas. Dia tidak pernah mau memarahi istrinya. Dia luruskan, dia nasihatin. Tapi kalau dia jengkel sekali, dia menghindar supaya dia tidak main tangan, dia tidak pukul. Maka dia meninggalkan rumah. Satu hari terjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Ali, tapi tidak disebutkan apa kira-kira penyebabnya. Lalu kemudian Ali pun menuju ke masjid. Menuju ke masjid, lalu kemudian Ali tidur di tanah. Lantai masjid kan dari tanah. Kemudian dia menggosok-gosokkan badannya di tanah itu, melampiaskan marahnya ke tanah itu, gitu kan. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Fatimah dan Ali, lalu tanya, di mana Ali? Kata Fatimah, di masjid. Dan Nabi SAW sudah mengetahui sedang terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW pun datang ke masjid lalu mendapatkan Ali sambil berkata, Ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ya, maksudnya Turab itu tanah. Karena kamu gosok-gosok badanmu di tanah, maka dipanggil dengan Abu Turab. Ini julukan ya, ini julukan saja. Subhanallah, saya pernah dengar salah satu Allahu alam, dia seorang alim atau bukan dari orang Syiah, ada cuplikannya di YouTube. Dia bilang Ali kan punya julukan Abu Turab. Berarti ya, Abu itu kan biasa julukan Abu ini seperti apa ya? Pemilik, seperti pemilik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Abdullah gitu kan, yang pertama dikatakan Abu Abdillah, maksudnya dia ayahnya, dia pemiliknya si Abdullah ini, seperti itulah kurang lebih gitu kan. Atau misalnya dia punya satu benda, maka disebutkan Abu Fulan, Abu Bendah, itu disebutkan bendahnya gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini pemahamannya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ini menjelaskan karena ada kisahnya, sebabul urut hadis. Orang-orang Syiah mengatakan tidak. Abu Turab ini maksudnya adalah Ali pemilik seluruh bumi ini, gitu kan? Dan kalau bukan karena Ali, Adam nggak diciptakan. Aneh sekali. Apa hubungannya gitu? Adam punya bahasan sendiri alaihissalam. Ayah kita semua. Ayahnya Ali, ayahnya kita semua. Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ayah, Abul Bashar. Ayahnya seluruh manusia gitu kan. Tapi nggak ada hubungannya, nggak ada bahasan dan tidak ada maslahatnya. Cuma karena salah paham dengan masalah kalimat Abu Turab, gitu kan? Makanya sekaligus saya jelaskan tadi riwayat ini walaupun sederhana agar jangan sampai ada orang menyalahfahami masalah ini. Kemudian Nabi SAW kelebihan yang kesembilan adalah mendudukkan Ali radhiyallahu anhu di posisi yang sangat mulia. Ya. Kalau seandainya ada Nabi setelah beliau, maka pastilah Ali yang ditunjuk, gitu kan? Sebenarnya riwayat ini tidak murni hanya untuk Ali saja. Ingat waktu kita membahas Umar bin Khattab, pernah Nabi SAW juga bilang, sesungguhnya di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddithun, yang kalau dia ngomong disepakati oleh wahyu. Biasanya setelah nabinya meninggal mereka diangkat jadi nabi oleh Allah. Dan kalaupun itu dari umatku maka dia adalah Umar. Berarti kan ada pernyataan Nabi SAW yang hampir serupa. Disebutkan kepada Ali dan Umar. Kalau Umar tadi begitu, riwayat yang saya sebutkan, kalau Ali adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari nomor 3316 dan Imam Muslim 2404, di mana Nabi SAW mengatakan tadi hadis yang pertama sekali di pembukaan saya sebutkan, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Maukah kamu hai Ali, ridhokah kamu kalau seandainya kamu mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saya tidak ada nabi setelahku. Artinya kalau ada nabi kau juga akan dinobatkan menjadi nabi. Ini juga sebuah fadilah. Jadi kalau saya berikan poin sebenarnya kesembilan ini, manaqibnya kelebihan Ali adalah kedudukannya di mata Nabi SAW. Di sini terdiri dari beberapa riwayat. Yang pertama kedudukannya menjadi seorang nabi kalau nabi seandainya ada nabi setelah Nabi SAW. Ya. Kemudian juga pernah terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin surga juga, berkata,
Aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersamaku dan kami sempat membicarakan tentang Ali yang kayaknya kurang patut, kurang tepat gitu. Maka Nabi SAW datang kepada kami pada saat lewat dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan, maka beliau marah. Kemarahan Nabi SAW tersebut terlihat di wajahnya dan beliau berkata, Malakum wa mali, man adha aliyan faqad adhani. Apa urusan kalian denganku? Kemungkinan kata ulama hadis adalah orang-orang ini sedang membicarakan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Kenapa kok Ali yang diterima lamarannya? Karena waktu itu Fatimah sempat dilamar oleh beberapa orang sahabat, tapi Nabi SAW memilih Ali. Poin itu yang sedang dibahasakan, sedang dibicarakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, waktu itu kan Nabi yang nikahkan. Maka Nabi mengatakan, apa urusannya kalian dengan keputusanku? Barang siapa yang menyakiti Ali, berarti dia telah menyakitiku. Artinya Ali sekarang sudah jadi anak mantuku. Kalau ada yang bilang, memprotes kenapa saya nikahkan Fatimah sama Ali, berarti seakan-akan menyakiti aku, menyakiti Ali juga. Nggak ada gunanya, untuk apa? Gitu kan? Jadi ini memahami makna hadis seperti itu. Kalau ada yang selain daripada ini maknanya Allahu alam, tapi ini yang saya ketahui. Kemudian yang ketiga riwayatnya, tentu masih poin 9 ya. Kedudukan Ali di sisi Nabi SAW, pertama dianggap sebagai Nabi kalau Nabi SAW meninggal, kalau ada Nabi. Kemudian yang tentu tidak ada ya, tidak ada Nabi di sini. Yang kedua, Nabi SAW pernah marah ke beberapa sahabat dan mengatakan siapa yang menyakiti Ali berarti menyakiti saya. Karena keputusan Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah. Tapi intinya Nabi marah kenapa menyakiti Ali, sama juga dengan menyakiti dia. Yang ketiga riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang masyhur, yang sudah kita pernah bahas kehidupannya beliau. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maaf, sanad dengan hadis sanad yang sahih. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 349. Abu Bakar berkata bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku, Abu Bakar diutus untuk membawa surat yang isinya berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah. Yang isinya begini, setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, orang-orang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah, dan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang-orang musyrik manapun yang memiliki perjanjian sampai waktu tertentu antara dia dengan Nabi SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk waktu tersebut. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Abu Bakar berangkat menuju ke Mekah membawa, dan ini biasanya kalau Nabi SAW tugasin sebuah tugas seperti ini berarti memang orang pilihannya Ali. Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, bawa ini dan bacain kepada penduduk Mekah. Setelah 3 hari perjalanan, artinya sudah mendekati Mekah, tiba-tiba saja Ali menyusul. Nabi SAW menyuruh Ali menyusul Abu Bakar, dan Ali sempat menemukan Abu Bakar sebelum masuk ke Mekah. Lalu Ali pun memberikan surat lain kepada Abu Bakar, yang surat tersebut berisi, wahai Abu Bakar, serahkanlah suratku kepada Ali dan biarkan dia yang membaca itu ke penduduk Mekah. Ringkas cerita, Abu Bakar pun memberikan surat tersebut, lalu kemudian Ali membacakan. Setelah itu orang-orang Mekah tahu keputusan Nabi SAW, lalu keduanya pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Abu Bakar langsung menangis di hadapan Nabi SAW. Kita tahu Abu Bakar adalah orang yang beka, yang suka sekali menangis. Dan beliau pekah sekali, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang salah dariku? Kenapa kok aku tadi yang engkau utus, kemudian engkau gantikan dengan Ali, padahal aku sudah tiba di Mekah, tinggal dibacain saja. Aku merasa itu sebuah tugas yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, ma hadatha fika illa khair. Tidak ada apa-apa ya Abu Bakar, kamu selalu baik saja di mata saya, nggak ada yang salah. Tapi kata Nabi, walakin umirtu alla yuballighahu illa ana au rajulun minni. Tetapi saya ingin agar surat tersebut dibaca oleh aku atau seseorang yang memang ya khusus dari aku. Maksudnya adalah Ali di sini radhiyallahu anhu. Karena memang sudah kita katakan sebelumnya, seringkali tugas Nabi SAW selalu ditunjuk Ali yang menggantikan. Dalam beberapa hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. Ini riwayat menjelaskan masalah tersebut. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat yang keempat, menyebutkan tentang kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW, untuk kisah yang panjang saya ringkaskan, dan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari nomor 4251 dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ringkas.
bahwasanya pernah Nabi SAW menuju ke Mekah. Dari Al-Bara berkata radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Nabi SAW menunaikan umrah di bulan Zulqa'dah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau masuki Mekah. Sampai Nabi SAW sepakat untuk kembali dan akan masuk tahun depan dan tidak tinggal di sana selama 3 hari. Dan tinggal di sana maksudnya di Mekah selama 3 hari. Ketika mereka menulis perjanjian, mereka menulis inilah yang disepakati, yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak setuju dan kami tidak mengakui kamu sebagai Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada penulis waktu itu Ali, berkata, wahai Ali, hapuslah dan tulislah Muhammad bin Abdullah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya tidak ingin menghapus nama anda selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hapuslah. Maka dihapuslah tulisan tersebut. Ringkas cerita, waktu mereka mau meninggalkan Mekah, ini yang jadi saksi bahasan, datanglah salah satu anak, ya, Hamzah. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ternyata waktu masuk Islam, khilaf di antara hadis sejarah tentang istrinya masih hidup atau tidak. Tapi kemungkinan ada riwayat yang menjelaskan kalaupun hidup memang tidak beriman. Hamzah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat yang memang istrinya nggak ikut beriman, gitu kan. Anak-anaknya juga ditahan di Mekah. Cerita ini ternyata ada satu anaknya Hamzah yang masih kecil waktu itu, di bawah 10 tahun, waktu melihat Nabi SAW sedang menuju dekat Mekah dan dilihat dari jauh, dia berteriak mengatakan paman, paman. Dia panggil Nabi SAW, sebenarnya bukan paman ya, sepupunya, tapi anak ini tidak mengerti. Jadi rupanya dia tahu itu adalah kerabat si anak ini. Maka dia mengatakan paman, paman gitu. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, waktu itu kebetulan ada Ali, ada Ja'far saudaranya Ali, ya, yang meninggal di perang Mu'tah, gitu kan, radhiyallahu anhu majma'in, dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, angkatlah keponakan kalian itu, gitu kan. Maka Ali, Ja'far dan Zaid berebut ingin menggendong anaknya Hamzah, gitu kan, ingin menggendong anaknya Hamzah. Maka Ali berkata, dia adalah sepupuku dan aku yang lebih dulu tadi untuk menggendongnya. Lalu Ja'far berkata, dia juga sepupuku dan aku menikahi tantenya, karena Ja'far menikahi, ya, saudaranya, bukan saudaranya, sepupunya Hamzah, gitu kan. Jadi menikahlah dengan dekat satu sama yang lain. Kemudian Zaid berkata, dia ponakanku karena aku anak angkatnya Nabi, berarti aku lebih berhak. Mereka saling berebut karena Nabi kan tadi perintahkan gendonglah anak ini, gitu kan. Maka mereka berebut, mereka anggap itu sebuah fadilah. Disitulah keluar hadis Nabi SAW. Kebetulan waktu itu anak ini sedang dipegang oleh tantenya perempuan, yang kemungkinan kata ahli hadis tantenya ini yang menceritakan kepada si anak, itu sana kerabat ayahmu, gitu. Maka anak ini pun mengejar Nabi SAW. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, keluarlah hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari tadi sudah saya jelaskan, al-khalatu bimanzilatil saudara kandungnya ibu itu pengganti ibu. Dan ini ada hukum sendiri dalam masalah ini, ya. Kalau ibu antum meninggal, maka yang menggantikan posisi ibu adalah saudara kandungnya. Itu wajib kita bakti dengan mereka. Jadi kalau di kedudukan dalam bakti, kalau orang tua kita meninggal, nomor 1 pengganti ibu adalah saudarinya ibu, bukan saudaranya, ya. Biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan khalah. Kemudian datang setelah saudarinya ibu, saudara kandungnya ayah, paman. Silang, ya. Saudarinya ibu, posisi yang setelahnya saudara kandungnya ayah, paman. Kemudian datang setelah itu saudaranya ibu laki-laki, baru datang saudarinya ayah perempuan, gitu kan. Jadi ini posisi yang ulama mengatakan pengganti orang tua pada saat meninggal, yang lebih pantas untuk dibakti. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante, saudarinya, ibunya anak ini lebih pantas untuk memeliharanya. Kalian boleh menggendongnya tapi bukan membawanya ke Madinah. Lalu waqala li Aliyun, lalu Nabi SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Artinya kamu nggak usah pikir bawa anak ini atau tidak, tetap aja kamu akan hidup bersama saya. Wa qala li Ja'far, dan Nabi SAW berkata kepada Ja'far, saudaranya Ali, ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu juga nggak usah khawatir, karena kamu orang yang paling mirip secara fisik dengan saya dan secara akhlak. Artinya nggak usah berebut tentang anak ini, kamu juga punya kedudukan sendiri.
Wa qala li Zaidin, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi, anta akhuna wa maulana. Kamu saudara kami dan kamu adalah maulana. Maula ini istilah budak yang dibebaskan, gitu kan? Wa qala Aliun, ala tatazawwaj binta Hamzah. Wahai Rasulullah, Ali berkata, tidakkah Anda menikahi anaknya Hamzah? Ternyata ada anak Hamzah perempuan yang sudah dewasa. Kata Ali, tidakkah Anda nikahi anaknya Hamzah yang perempuan ini? Bukan yang baik, bukan yang kecil tadi ya, ada yang lain, gitu kan? Qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia adalah ya, anak keponakanku dari susuan. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minka. Ada riwayat yang lain menunjukkan kedudukan Ali radhiyallahu anhu di mata Nabi SAW, dan itu subhanallah dinukil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini keadilan ahli sunnah wal jamaah. Kita mengangkat semua riwayat dan tidak ada yang kita benci. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, dan juga ini masih sepupu Nabi SAW karena ayahnya Abu Sufyan. Ketemu tetap sama-sama di Quraisy, gitu kan? Banyak orang kadang-kadang tidak faham masalah ini. Ya. Akhirnya mereka menganggap membenci sebagian dan mengkafirkan sebagian, gitu kan? Ini tidak benar, atau mencintai sebagian saja mereka. Muawiyah radhiyallahu anhu, pada saat terjadi perselisihan yang kita sebutkan tentang perang Siffin di tahun 37 Hijriah di bulan Safar, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah, mengapa engkau tidak mencela Abu Turab? Jadi ada cerita, sekaligus saya sampaikan sekarang. Salah satu kasus terbesar di kehidupannya Ali di zaman khilafahnya beliau adalah terjadinya perang Siffin. Siffin ini perang, Siffin sebuah lokasi di negeri Syam, di wilayah Syam. Waktu Uthman bin Affan terbunuh, dan sudah kita jelaskan di akhir hidup beliau terbunuh, di depan rumahnya Uthman radhiyallahu anhu, dan yang banyak masuk di dalam rumahnya Uthman itu jumlahnya orangnya, sebagian ahli sejarah mengatakan kalau bukan puluhan ratusan. Dan tidak ditahu siapa yang membunuh Uthman secara khusus langsung, karena pada saat Uthman ada yang tusuk, yang lain pada ikutin nusuk-nusuk semuanya. Jadi tidak jelas siapa. Tapi yang jelas yang membunuh Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Pendiri pemahaman Syiah. Semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih, pembunuh-pembunuhnya Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Saba. Nanti juga yang membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Saba. Ya, ini semua orang-orang yang sudah jelas tersebar fitnah, gitu kan? Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekalian. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan. Bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan mustahil sekarang juga begitu. Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam. Kalau antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka, gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka dua orang ini dahinya hitam. Kalau sholat di saf pertama, paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya, kalimat itu saja. Maka raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat mengumpulkan masyarakat Madinah, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW? Ada sesuatu? Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Gak ada. Pasti gak ada masalah? Gak ada masalah. Baik, ada gak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada, 2 orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik di antara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si
raja ini bilang, pada saat itu saya tidak ingat namanya ya, tapi raja ini, riwayat ini masyhur, raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu, lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari ya rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau sholat di saat pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja, dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia nggak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu, dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini. Ada orang Yahudi, gitu kan? Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua kedoknya munafik, gitu kan? Dan itu juga terjadi sebelum menjadi Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah, pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Sabah adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap dia sebarkan fitnah bahwasanya Ali ya, lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya, saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat, karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Sabah, saya tetap anggap kau yang terbaik, karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnah. Dia tahu dengan menyebarkan fitnah, dengan seperti ini, Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, dengan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Menyebarkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama Ali dibunuh, gitu kan? Sama Ali dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan. Sama dengan kuburannya Abu Lu'lu yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar. Orang Islam tidak sadar, gitu kan? Kita tidak sedang membahas individual ya. Individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu, lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi orang tidak faham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya. Dari orang Yahudi asalnya, Allahu a'lam. Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat itu waktu Utsman terbunuh, dia keluar dari negeri Syam, dari wilayah dia, karena dia gubernur. Dia minta agar Ali radhiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah, tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Ini fitnah besar terjadi. Jangan biarin ini terjadi. Setelah Utsman pembunuhnya ditangkap, kami akan baiat. Ini yang disepakati Ahli Sunnah wal Jamaah, disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita, hampir semua buku-buku hadis kita menukil riwayat ini. Mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali. Lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam, niatnya untuk ya berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah, dan itu jelas dalam suratnya Ali yang mengatakan, wahai Muawiyah, kau baiat dulu aku. Setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman, karena kalau tidak ada pembaiatan bahaya. Nggak ada khalifah, susah untuk menangkap siapa pembunuhnya. Pembunuhnya banyak ini, pembunuhnya banyak, gitu kan? Akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu. Dari pihak Muawiyah ada Amr bin As, sahabat Nabi juga jadi perantaranya, dan dari pihak Ali juga ada orang-orang yang diutus oleh Ali radhiyallahu anhu untuk berbicara dan dialog. Setelah mereka sepakat, dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi, maka barulah pembunuhnya Utsman ditangkap. Pembunuh-pembunuh Utsman ini tahu bahwasanya ini akan, kalau terjadi kesepakatan, akan terbunuh mereka. Dan nanti akan saya jelaskan, sebelumnya ada perang Jamal. Nanti akan ada perang Jamal, kita akan bahas insya Allah. Maka sebelumnya juga sama, mereka buat kekacauan. Pengikutnya Abdullah bin Sabah ini memang mengacaukan di dalam. Mereka pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat,
maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang, melempar anak panah ke kemahnya Ali, yang di kemahnya Ali juga dilempar panah ke kemahnya Muawiyah, padahal ini kelompok ini saja. Akhirnya keduanya berperang. Dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total, tidak boleh peperangan. Dan Muawiyah mengatakan, kalau begitu Ali silakan kau pimpin khilafah, dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini. Silakan kamu ambil Ali, termasuk pembunuhnya Utsman bin Affan. Seperti itu gambarannya. Itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin. Waktu ya Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah, sempat saat Ibn Abu Waqqas datang, sahabat Nabi yang nanti masuk surga, berkata kepada Muawiyah, mendatangi, wahai Muawiyah, kenapa kau tidak mencela Abu Turab? Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu, Ali itu salah, Ali itu begini, kenapa kau tidak celah dia? Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya. Memang dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka? Apa kata Muawiyah? Saat menjawab, mengapa kau tidak celah Abu Turab? Saat menjawab, mohon maaf, Muawiyah menjawab, selama aku teringat 3 perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah mencelahnya, tidak mau menyalahkannya. Hanya saja aku ingin menuntut haknya sepupuku, karena Muawiyah sama Utsman sepupu, ibu sama ibunya saudara, gitu kan. Saya hanya mau nuntut darahnya sepupuku, ditangkap pembunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Utsman. Jadi memang ini pemahaman ahli sunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat 3 hal perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya. Seandainya aku memiliki salah satu saja dari 3 itu, aku pasti lebih suka daripada unta merah, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri dalam posisi memuji Ali radhiyallahu anhu, tidak permasalahkan masalah khilafahnya. Dia mengatakan, aku mendengar beliau berkata kepada Ali, tidakkah kau ridha hai Ali mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa, hanya di sisiku, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau seandainya, kata Muawiyah, hadis ini disebutkan kepadaku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia. Tapi itu Ali yang mendapatkannya, maka aku tahu Ali lebih afdal daripada aku. Yang kedua, aku mendengarkan Nabi SAW juga bersabda di perang Khaybar. Nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh, qala fatatawalna laha faqala ud'u li aliyan. Nanti akan riwayat panjangnya ya. Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok, jadi setelah mengepung Khaybar selama 43 hari dan belum menembus Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali, dan ini sebuah fadilah. Muawiyah mengakui itu. Yang ketiga adalah ketika turunnya firman Allah Ali Imran ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, al-ayah. Katakanlah hai Muhammad, waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya, mengajak ahli kitab, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ayo kita mubahala. Mubahala itu tanding, bukan tanding sebenarnya ya. Jadi saling ngadu argumen. Ayo kita bermubahala, kita berkata, ya Allah, siapa yang benar berikanlah dukungan, siapa yang salah turunkan azabmu dari langit. Dan mubahala ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk mengajak keluarganya duduk, dia, istrinya, anaknya, gitu kan. Kemudian siapapun orang-orang pendeta Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dengan istrinya, anaknya, ya kan. Kemudian mereka bermubahala, minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit. Tapi itu orang Yahudi tidak berani, mereka tahu Nabi SAW benar, gitu kan. Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, gitu kan. Lalu beliau bersabda, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu, posisinya Ali radhiyallahu anhu.
Jadi ini beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Poin yang ke-10 kelebihan Ali adalah Ali radhiyallahu anhu berkorban untuk Nabi SAW. Dan kita sudah tahu kisahnya waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Ya, tentu di sini cukup panjang kisahnya, tapi saya akan ringkaskan. Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi SAW dengan mengambil setiap suku satu orang anak muda yang terkuat, lalu mereka mengurumuni Nabi SAW dan bersama-sama menusukkan pedang mereka ke Nabi SAW ya, dalam satu kali pukulan, sehingga suku Nabi SAW tidak bisa memerangi semua suku-suku anak muda itu. Waktu itu Nabi SAW menyuruh ya, Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini? Pengorbanan, ya, pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu, oh ini Ali. Tapi enggak, memang sengaja dibuat seperti dia Nabi. Waktu Nabi SAW pergi, ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk ya, ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah SWT mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut Nabi SAW, mereka mengetahui tempat tidur Nabi SAW. Waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan empat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Khilafahnya beliau di Kufah di Irak, dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ, gitu kan. Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini. Lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas dari istana itu maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tetap tinggal di rumahnya saja. Ali radhiyallahu anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham. Dia mengendarai keledai dan dia berkata, biarkanlah aku menghinakan dunia ini dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali. Sebaliknya, Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah. Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah. Kalau ada tingkatan di atas khalifah, maka tentu dia lebih pantas. Sufyanus Tsauri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata, sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah selain rumah yang dia miliki dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini, saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada tuh dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat, dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin, bertakwa